Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas bab baru tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Nah, ini merupakan bagian pertama nanti di dalam pembahasan tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Nah, kita lihat dulu pengertian dari bank sentral. Bank sentral di Indonesia atau juga disebut dengan istilah Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau dari pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian apa tujuan dibuatnya bank sentral? Nah, secara umum ya, bank sentral atau Bank Indonesia ini memiliki tujuan utama yaitu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah. Nah, kestabilan ini bisa dilihat nanti dari dua aspek. Yang pertama, kestabilan dilihat dari kestabilan nilai uang terhadap uang maupun terhadap jasa yang diukur dengan inflasi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing atau nanti dikenal dengan nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama, tugas dari BI sebagai bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Nah, kita lihat keterangan atau penjelasan dari masing-masing tugas BI ini. Tugas yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, dalam hal ini BI mempunyai wewenang yang pertama menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua melakukan pengendalian moneter di luar operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum. Nah, di sini di dalam kebijakan moneter ini sudah dijelaskan di pembahasan di semester kemarin ya. Nah, selanjutnya adalah mengatur atau melakukan pengaturan kredit atau pembiayaan baik secara konvensional maupun secara syariah ya. Nah, itu adalah tugas dari BI yang pertama. Tugas yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam hal ini, BI mempunyai wewenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah, ini nanti BI bisa bekerja sama atau didampingi oleh LPS dan OJK ya. Kemudian mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan dan yang terakhir adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Nah, selanjutnya di tugas yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Nah, wewenangnya adalah menetapkan peraturan dan memberikan serta mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank. Dan yang kedua adalah melaksanakan pengawasan atas bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tadi disebutkan tugas ini didampingi oleh OJK ya, seperti di bahasan sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat apa peran dari Bank Indonesia. Peran dari Bank Indonesia yang pertama adalah sebagai bank sirkulasi. Nah, dalam peran sebagai bank sirkulasi, Bank Indonesia atau bank sentral ini berperan sebagai bank ya, yang mempunyai hak tunggal mengedarkan uang kartal ya, baik berupa uang kertas maupun uang logam. Nah, tugas yang kedua adalah atau peran yang kedua adalah bankers of bank ya, sebagai induk dari semua bank yang nanti pada akhirnya akan memberikan pinjaman kepada bank yang ada di bawahnya.
Nah, kemudian yang ketiga, peran dari bank sentral ini sebagai lender of last resort ya. Nah, peran di sini adalah Bank Indonesia atau bank sentral ini sebagai penyedia dana terakhir bagi bank yang mempunyai kesulitan likuiditas dalam kondisi darurat. Nah, kemudian yang keempat adalah sebagai pelaksana kebijakan moneter. Nah, dalam pelaksanaan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia menetapkan dan melakukan kebijakan moneter dengan menetapkan sasaran moneter, dalam hal ini dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, ya. Dan sasarannya adalah supaya tercapai kestabilan nilai mata uang. Nah, kemudian yang kelima adalah sebagai penjaga kondisi likuiditas negara. Nah, dalam posisi yang kelima ini adalah bank sentral bertugas atau berperan sebagai penjaga posisi likuiditas keuangan negara. Nah, di sini bank sentral memiliki kekuasaan atau memiliki kuasa dalam mengatur dan penatausahaan ya neraca pembayaran Indonesia ya. Jadi nanti itu salah satu yang menjadi peran dari bank sentral. Nah, selanjutnya yang ada hubungannya dengan bahasan bank sentral adalah sistem pembayaran. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sistem pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang berkaitan dengan pemindahan jumlah uang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, di Indonesia ya, sistem pembayaran ini terdiri dari sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran yang non-tunai. Sistem pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang menggunakan uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang biasa kita gunakan sehari-hari, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sementara sistem pembayaran yang non-tunai adalah berupa pembayaran menggunakan kartu atau disebut dengan APMK. APMK ini ya nanti terdiri dari cek, ya dilihat giro, nota debit, maupun dengan menggunakan uang elektronik atau disebut dengan card based ya atau server based ya. Nah, kemudian sistem pembayaran yang non tunai ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang bernilai besar atau disebut dengan wholesale. Nah, wholesale ini nanti berupa transaksi antar bank ya, di mana nanti transaksi keuangan ini biasanya dengan nilai lebih dari 1 miliar. Dan nanti dalam transaksi yang bernilai besar atau disebut dengan tadi wholesale ini, nah digunakan sistem pembayaran dengan menggunakan RTGS atau disebut dengan Real Time Gross Settlement System ya, atau bisa juga nanti menggunakan BIS4 ini ya, atau Bank Indonesia Surplus Securities Settlement System ya. Dan yang kedua, sistem pembayaran non-tunai itu nanti berupa transaksi yang sifatnya retail. Nah, transaksi yang sifatnya retail ini adalah kebalikannya tadi dari yang wholesale. Kalau wholesale tadi transaksi yang sifatnya lebih dari 1 miliar ya, dan ini biasanya harus segera dan penting gitu ya. Nah, kalau yang retail ini adalah transaksi yang sifatnya antar individu. Nah, dengan nilai kurang dari 1 miliar. Dan biasanya tadi untuk yang transaksi retail ini ya karakteristiknya tadi karena kurang dari 1 miliar, nah ia bernilai kecil ya dan relatif tinggi frekuensinya atau lebih sering dibandingkan dengan yang wholesale ini. Nah, kemudian biasanya infrastruktur yang digunakan di dalam transaksi yang retail ini biasanya menggunakan SKNBI ya, atau disebut dengan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Nah, itu untuk sistem pembayaran. Nah, kemudian kita lihat sekarang ya, apa peran BI dalam sistem pembayaran ini? Nah, yang pertama, perannya adalah peran pengawasan. Dalam peran pengawasan, Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas terhadap proses pembayaran atau terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat di dalam sistem pembayaran.
Nah, kemudian yang kedua, peran BI dalam sistem pembayaran ini adalah ya, peran sebagai pemberi perizinan. Nah, dalam peran perizinan ini, BI memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah peran regulator. Nah, peran regulator ini adalah BI bertindak sebagai pembuat peraturan-peraturan yang dibuat untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran. Nah, selanjutnya, peran BI dalam sistem pembayaran yang keempat adalah dia bertindak sebagai operator. Nah, dalam peran sebagai operator ini tadi BI bertindak sebagai penyedia layanan sistem pembayaran, baik tadi yang berupa BI RTGS maupun yang BI S4 ini ya. Tadi sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Nah, kemudian peran yang kelima adalah sebagai fasilitator. Nah, di sini BI bertindak dengan cara memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak di dalam bidang jasa keuangan. Nah, itu merupakan peran BI di dalam sistem pembayaran. Nah, untuk pembahasan kali ini, ya, segitu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi nanti di dalam pembahasan selanjutnya di bagian yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.